SMA. Halo Bapak Steve, di bor satu belum ada orang nih.
Ibu Bernadetta belum. Di kelompoknya Bapak Charlie belum ada satu ya? Iya, iya. Lagi Ibu Bernadetta. Ya. Ibu Bernadetta. Ibu Bernadetta is coming. Baik, kita mulai sudah Pak Charlie. Ya, Kita mulai sudah Pak kita punya. boleh. Dia punya itu tadi di mana? Oke, Ibu Bernadetta, bagaimana? So, Oke.
Bukannya itu tadi mana? Masalahnya dasi saya juga belum pulang dasi itu. Kemarin kan punya baju keren di luar. Di dalam kadang. Di dalam ya. Rapat di kiri. Ini saya pilih dari itu mana? Tiga. Mati sudah deh. Sebentar apa? Oh sudah. Dulu. Ya. Ibu Bernadetta, kita mulai sudah dengan pertanyaan penuntut. Pertanyaan penuntut. Sudah pulang kan? Satu. Emang? Sudah pada pulang kan? Ibu Bernadetta bisa kah pertanyaan penontonnya? Kita belum mulai. Kita punya itu modulnya, kita punya itu yang mana? Yang SMP punya. Dia punya teks soalnya tidak bisa lihat. Teksnya ada di mana? Ya, aja percaya teks soal. Teks tidak ada. Tidak ada teks kan? Ada berapa soal? Coba saya buka. Melalui RMS kan? Melalui RMS. Bukan soal sudah tadi itu udah di screen kayaknya, sudah di screenshot tadi. Ada. Oh, baca di page itu. Saya tidak ada. Saya tadi lupa foto. Saya lupa foto. Saya tidak ada tadi. Di selanjutnya tidak ada. Charlie bisa tampilkan dulu itu kan, Charlie. Siang Ibu. Siang Ibu Fasil.
Bagaimana sudah konteks ini? Pak Charlie, tolong munculkan teksnya, Kak Pak Charlie. Pak Charlie, bantu dulu Pak Charlie. Saya tadi lupa foto. Kebetulan saat ini tadi saya bentar. Nanti kita minta itu online dulu. Ada yang sudah. Aduh. Terus buka kembali di itu. Terus dulu. Mati supir.
Oke, sudah itu teman-teman. Ibu Fasil sudah kirim tuh. Ayo mari kita bersama-sama untuk ke SMP ya. Ibu Bernadetta. Ibu Bernadetta. Saya ini sudah buka kan di skenario-nya? Ya, Di skenario-nya sudah buka? skenario-nya sudah. Oh ya, itu di situasi 3 SMP. Kita di SMP. SMP. Pak Didi, Pak Dudi. Pak Dudi Dam. Kita baca dulu ya. Kita baca. Oke. Nah. Dudi Dam.
Charlie sudah kok. Ibu Bernadetta sudah teksnya sudah baca semua kok. Halo. Oke. Sudah supaya kita mulai sudah ya? Boleh siap. Boleh bro. Ibu Bernadetta bisa ini kah? Apa ini? Ibu Bernadetta? Ibu Bernadetta masih baca. Bernadetta sudah kan? Ibu Bernadetta belum bersuara. Ibu Bernadetta belum bersuara. Halo Ibu Bernadetta, kita mulai sudah. Ibu Bernadetta belum ada suara. Ibu Bernadetta. Kita mulai dari apa namanya kebutuhan yang dipenuhi oleh Pak Dudi Dam. Iya. Di situ kan dari skenario pembelajaran yang telah kita lihat itu ada pertanyaan di situ. Iya ya. Nah, kebutuhan belajar murid yang berusaha untuk dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kalau pertanyaan, apakah kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada. Kita lihat dari skenario itu kan ada apa namanya kesiapan belajar ada. Ya, toh? Ya, adanya pertanyaan pemandu tuh yang ada pada awal pembelajaran. Nah, lalu dia menyiapkan apa namanya skenario tugas berjenjang. Ya, toh? Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh tadi di dalam tadi itu pertama kita akan belajar berdasarkan skenario. Halo Ibu Bernadetta.
Halo Ibu Bernadetta, ayo dong fokus dong. Itu nu. Itu. Ada Bapak Charlie. Ibu Bernadetta tolong fokus dulu ke sini dong. Ayo please kita mulai diskusi ya. Saya nggak bisa nyambung nih kalau kayak gini. Pak Yeremias tolong di-call Ibu Bernadetta aja dulu. Biarkan dia fokus ke sini. Halo Bapak Charlie. Halo Ibu, saya sih udah ready. Teman ini yang masih belum. Ibu Bernadetta ada tuh Bapak? Ya, siap Ibu. Ibu mereka tolong fokus dulu dong. Kalau enggak saya juga nggak mau kayak begini ya. Semangat Bapak. Enggak, saya ini tipe orang yang begini saya. Betul, sungguh, sumpah saya. Saya tipe orang yang ready ya ready, kita fokus. Oke. Ini bising sekali dari tadi ini bising sekali, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ini kita belajar loh ini kita belajar. This is the way how we learn. Ayo, sudah baca semua kan? Sekarang kita mulai fokus sudah pada pertanyaan penuntut Sudah. pertanyaan Yang pemandu ya. terakhir itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Kita mulai satu-satu ya, mulai dari pertanyaan pemandu pertama. Berdasarkan skenario yang kita sudah pelajari, sudah baca dari Padu Didam itu ya. Nah, itu. Jadi kira-kira kebutuhan yang dipenuhi oleh Padu Didam dalam proses pembelajaran itu apa-apa aja. Nah, yang kita lihat berdasarkan skenario yang ada ya. Nah, jadi apa namanya? Saya sudah omong tadi bahwa pertama itu dia sudah memulai dengan kesiapan belajar. Itu. Tuh. Nanti Bu Bernadetta tolong tulis biar kita pada saat ketika di elaborasi pemahaman laporkan itu nanti kita ini. Sabar Pak, sabar Pak. Kayaknya Ibu Bernadetta lagi terima duit nih. Jadi ini ada Lagi urus duit itu. ini ada lagi urus duit, makanya rame sekali. Ibu Bernadetta lagi urus duit kan di situ. Lagi terima duit ya Ibu. Oke. Untuk tamat kesiapan belajar. Ya, Pak Yeremias, kalau kita lihat tuh kesiapan belajar itu kan ada di poin berapa tuh kalau kita lihat itu. Satu kan ada pertanyaan pemandu itu ya di awal pembelajaran. Iya. Ya toh. Nah, lalu Skenario pembelajaran. itu itu kan ada beberapa pertanyaan pemandu itu. Terus itu dia menyiapkan apa namanya yang di 3 skenario itu tugas berjenjang tuh sesuai pemahaman murid itu. Oke. Jadi itu ada poin kesiapan belajar tuh ada di poin 1 dengan poin 6 kan? 6 ya. Nah, itu.
Menentukan ya. Poin 6. Oke, kalau poin 6 itu kan apa namanya? Menentukan skenario tugas untuk berjenjang. 3 skenario tugas berjenjang itu. Nah, itu kan di awal-awal itu di kesiapan belajar. Lalu yang berikut dia mulai menggali apa namanya? Menggali itu skill kemauan itu apa namanya? Minat kah? Menggali minat. Itu murid itu menggali itu minatnya itu. Itu di poin 2 dan 5 itu. Dan minat. Itu kan dia minta mereka menulis iklan yang menarik kan? Iya. Kalau dia itu berarti minat toh, sesuai dengan mereka punya minat, kemauan. Ibu Bernadetta kurang fokus Minat. Halo Mama, Ibu Anita, kok kurang fokus banget hari ini ya? Kenapa? Kenapa yang cari hal saya terus? Lagi terima duit kah ya? Bagi dong duitnya Antar komiksu ya. Sudah. Yang pertama belajar, yang kedua Semangat. Yang kedua menggali minat anak. Itu ya. menggali minat anak. Menggali minat peserta didik itu di itu yang dia minta suruh anak menulis iklan yang menarik toh. Tapi bagus nggak kalau anak SMP disuruh minta tulis iklan yang menarik ya? Itu padu di damu itu toh. Dan habis itu lalu di poin 7 itu kan dia memilih lokasi. dan mendorong lokasi di kelas. Ibu Bernadetta itu tidak mau baca dia. Menciptakan lingkungan yang nyaman, Pak, itu. Itu Itu lokasi itu apa ya? Lokasi lingkungan belajar yang nyaman. Itu kalau kita kemarin apa namanya? Kita belajar yang di fisik apa itu? Profil kan? Profil pelajar, Pak. Profil pelajar kan dia menciptakan tempat pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman. Itu kan di mana aja bisa kan? Iya. Itu dia memilih yang mendukung dengan cara mereka belajar toh. Itu kami buka 3 HP loh, 1 HP untuk skenario, 1 HP untuk kita Zoom. Oke. Benar-benar. Ya, itu. Berarti ada 3 itu ya kebutuhan yang dia penuhi itu. Yang pertama, Kesiapan Kesiapan belajar. Yang pertama. yang kedua, Kesiapan belajar terlihat pada pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu dan juga apa tadi yang satunya? Ada 3 skenario itu, tugas itu. Yang kedua menggali Yang minat ketiga. anak. Menggali minat Yang ketiga, Belajar yang aman. Lingkungan belajar yang ketiga. yang ketiga, Yang ketiga itu kan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Maka mereka memilih apa kelas dan itu tempat belajar tuh. Itu lingkungan belajar yang kondusif itu itu ada bahasa yang baik itu gimana ya? Profil belajar kan? Iya betul, profil belajar ya. Profil belajar itu kan tempat. Jadi yang pertama itu adalah apa? Kesiapan belajar, yang kedua gali minat belajar, dan yang ketiga profil apa namanya? Ini profil belajar, profil belajar. Sudah itu 3 itu. Belajar. Tapi kita harus buktikan itu kita harus buktikan bahwa kesiapan belajar itu ada di
kan nanti kita tampilkan bahwa kesiapan belajar yang ada pada Padu Didam itu ada di poin 1, di skenario itu di poin 1. Itu pertanyaan pemandu dari awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas berjenjang sesuai pemahaman murid. Nah, itu kan ada di poin 1 dan 6. 1 dan 6 itu yang kesiapan belajar. Nah, lalu di poin 2 dan 5 itu kan murid diminta menulis iklan yang menarik. Dengan 5 itu memberikan tugas berbeda berdasarkan kemampuan murid. Iya. Tugas yang berbeda. Ya, kan ada tugas yang berbeda. Itu dia menggali minat toh? Minat anak. Kan menulis iklan itu minat ya? Menggali minat, betul. Kita ini kadang kalau terlalu banyak ilmu, jadi lupa ingat. Saya ini terlalu banyak masuk di otak saya ini. Sebentar saya mikir mau CGP kok, sebentar saya mau mikir tesis kok, sebentar saya mau mikir itu apa PPG, aduh, cepat saya nantinya. Iya. Oke, cepat Charlie. Itu lalu. Terus yang ketiga kan profil belajar. Profil belajar itu salah satunya adalah tempat, ya. Di nomor 7 itu ya. Itu di poin 7 toh. Iya. Mendorong anak untuk memilih tempat belajar. Itu kita pilih lingkungan belajar atau profil belajar. Saya rasa lingkungan belajar. Profil belajar atau lingkungan belajar begitu? Iya. Lingkungan belajar. Oke, lingkungan belajar itu secara umum begitu ya. Kalau profil belajar itu kan kita kekinian yang merah punya ya. Profil belajar gitu. Itu lalu apalagi itu? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pertanyaan pemandu yang kedua itu, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Itu kayak strategi kah? Strategi. Bagaimana cara guru tersebut? Cara strategi ya. Berarti strategi pembelajaran. Di Padu Didam itu kan berdiferensiasi juga kan? Iya, berdiferensiasi. Berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Padu Didam. Pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Padu Didam. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran itu Ibu Pradita. Ya, bagaimana? Itu yang di Padu Didam itu kan strategi atau cara berdiferensiasi atau strategi berdiferensiasi Padu Didam itu kalau dia meminta anak menulis iklan ya, ini kan kita beruntung. Kalau dia meminta anak menulis iklan, dia berproses nih. Itu ini benar ditulis sekali ya. Ribu. Melin, hubungannya siapa?
Itu sudah. Ya udah Pak Yerimes, kita ini dulu. Saya nanti kita tidak habis. Ya, maaf. Jadi kalau berdiferensiasi proses apa namanya strategi atau cara berdiferensiasi kan pasti 3 hal pasti perlu dilalui itu. Diferensiasi. Pak Yerimes dengar bising kah? Tidak. Bising. Iya, saya juga bising. Kalau yang digunakan padu didam itu berdiferensiasi proses itu kan dia memberikan anak untuk membuat iklan yang menarik. Itu berproses kan itu. Ya, Nah, proses itu diferensiasi proses. Itu. Habis itu anak-anak dikasih apa ini toh? Kegiatan berindividu toh? Ada individu, ada kelompok, dan ada berpasangan itu yang tadi di skenario itu. Aduh, Ibu Bernadita hilang lagi nih. Dia ketemu. Tunggu saya baca dulu dia punya proses gue. Iya, proses. Jadi dia meminta anak menulis iklan yang menarik, lalu ada kegiatan kerja kelompok itu, kerja kelompok individu, lalu ada berpasangan kah? Nah itu kecil, ada kelompok, lalu ada tugas individu sesuai dengan kemampuan murid itu ya. Iya. Nah, itu. Itu dia berdiferensiasi prosesnya. Proses. Itu. Dan dia kasih video juga tuh, video itu. Iya ada. Ada video dan juga ada iklan tuh. Iklan. Itu billboard yang gimana ya? Yang dikasih di skenario. Hah? Ya? Kalau dia kasih iklan video untuk konten ya? Itu diferensiasi konten toh? Konten. Nah, proses tadi kan dia meminta anak untuk membuat iklan, lalu menyediakan kelompok secara individu, berpasangan dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah itu dia berdiferensiasi konten. Diferensiasi konten ini dia menyediakan video, lalu ada iklan itu. Proses berdiferensiasi proses. Itu sudah Ibu, orang kita sudah bahas tadi di berdiferensiasi proses tadi itu. Jam tadi itu dia berproses dengan anak-anak tadi, dia meminta anak-anak untuk melakukan atau membuat menuliskan iklan. Gaya belajar. Lalu dia meminta dia membagi anak ke dalam kelompok baik secara individu, berpasangan dan juga kelompok. Itu di diferensiasi proses. Sekarang itu kita mau cari di diferensiasi kontennya. Ternyata di diferensiasi konten itu Padu Didam menyediakan iklan, terus itu ada video. Nah, ada video, lalu ada apa itu? Ada billboard, apa itu? Billboard. Billboard. Minta anak-anak untuk browsing internet kan, itu kan di konten. Ya. Konten, proses konten.
Berdiferensiasi produk. Oh, itu terakhir itu yang di, oh iya terakhir ketiga itu produk ya? Ya, Oh, ya. produk. Masuk dengan produk. Itu Padudidam lalu menentukan kembali murid sebagai satu Kalau produk itu kan yang dia beri poin 5 tadi tuh, poin 5 yang dia kasih tugas tuh. individu. Iya, poin 5 itu Nah. membuat iklan secara itu produk. Masuk dengan terlihat. hasil, Pak. Itu dia. Produk. Nah, jadi apa namanya? Cara pembelajaran berdiferensiasi atau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu yang diterapkan oleh Padudidam tadi itu ada 3. Ada proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Produk. Mm-mm. Ada 3 itu. Sebenarnya 3. Sudah. Itu Sudah, yang toh? pertanyaan teman yang kedua. Ada 3 itu ya. Kebutuhan belajar muridnya. Tidak, Pak. Sudah lengkap. Pertanyaan pemandu yang ketiga itu strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan oleh Padudidam. Gimana? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Nah, itu tadi yang kita sebut. Itu yang ini 3 ini. Pembelajaran proses, konten, dan produk. Nah, itu sudah itu. Nah, itu strategi itu. Iya. Itu merancang proses pembelajaran kalau proses. Mm-mm. Konten itu mencakup dengan materi yang akan diajarkan. Ini kita sudah lihat di dalam skenario-nya Padudidam, Ibu. Skenario. Bukan kita mau berkonsep tidak, tapi kita melihat skenario yang ada di dalam Padudidam. Jadi, berdiferensiasi proses yang dibuat oleh Padudidam itu apa di dalam itu? Oh, ternyata Padudidam meminta anak-anak untuk melakukan membuat iklan yang menarik. Lalu dia membentuk anak dalam kelompok dan juga berpasangan. Itu kan prosesnya tadi. Nah, di kontennya itu ada ketersediaan video, iklan, lalu internet, lalu billboard, itu di konten. Lalu yang produk tadi itu ternyata produk itu dia di poin 5 tadi, yaitu anak diminta untuk membuat tugas tadi. Itu sudah. Itu pertanyaan nomor 2, toh? Iya. Nah, sekarang pertanyaan nomor berapa tadi? Strategis itu nomor 3. Oh, itu sudah itu yang kita jawab, itu strategi. Strategi. Sekarang nomor berapa lagi? Strategi. Nomor kedua. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar melakukan muridnya? proses penilaian. Guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana Guru melakukan penilaian. Berdasarkan skenario toh? Skenario, ya. Iya. Itu Bagaimana cara? itu kan dia melakukan penilaian awal dulu toh itu. Dia asesmen itu. Ada penilaian awal. Yaitu kegiatan individu, Iya. kelompok, dan juga umpan balik itu dari Padudidam tadi. Iya. Iya. Nah, itu lalu proses penilaian itu kan dia bertanya tuh di poin 1 itu, dia memberikan pertanyaan pemandu tadi. Apa yang Iya. Nah, itu ada pertanyaan itu. Dengan poin 2 dan 4 dia berdiskusi. Nah, kalau anak berdiskusi kan juga kita melakukan penilaian toh. Penilaian. Nah, Ada penilaian awal, ada
Halo. pengamatan juga ya selama proses Ya. pembelajaran itu. Saya ada di ruang. Pertanyaan, setelah itu masuk dengan diskusi. Masuk berikutnya itu mungkin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Halo? Yang pertanyaan yang kedua ini nih Kak Ibu. Tidak, itu untuk jawaban terakhir. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pemandunya. Bagaimana tadi? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bisa masuk tidak, Pak? Ini tidak, ini dia melakukan penilaian. Pertanyaan kan penilaian. Kebutuhan belajar. Kalau menciptakan itu dia berproses. Ini kan bagaimana guru apa tadi melakukan penilaian toh? Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Itu. Menentukan salah satunya penilaian awal tadi. Penilaian awal. Ada apa lagi? Ya toh ada penilaian awal. Proses penilaiannya itu kan ada di poin 2 dan 4 tadi toh, diskusi tadi. Nah, itu. Nah, itu sudah ada itu berdiskusi itu merupakan penilaian formatif toh. Iya. Ibu Bernadetta mereka sudah jalankan kumer toh? Iya, sudah. Mau kelas 8 dari 7 dan 8. Berarti sudah oke banget itu. Lalu setelah proses penilaian dari yang bertanya di poin 1, poin 2, 4 itu berdiskusi, penilaian formatif, lalu asesmennya itu tugas toh? Itu penilaian asesmen pembelajaran itu kan itu dia lakukan dengan memberikan tugas individu, membuat iklan. ya. Asesmen awal kayak itu. Oh, kalau awal itu kan pertanyaan. Pelajaran. Asesmen pembelajaran itu dia berikan tugas individu untuk membuat iklan dengan skenario tadi itu. Jadi mereka gimana mereka berimajinasi atau apalah begitu. Intinya bahwa dia memberikan anak untuk membuat iklan semenarik mungkin. Sudah ya? Sudah. Berarti itu sudah. Ada lagi pertanyaan kah? Tidak lagi. Masih lagi satu. Apa itu? Bagaimana guru tersebut bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, itu tadi ya deh. Itu benar. Nah, itu tadi. Penilaian. Penilaian tadi kan ada penilaian yang dilakukan itu adalah asesmen pembelajaran itu melalui kegiatan individu, kelompok. Ya toh, itu. Lalu proses penilaian itu bertanya tadi di poin 1, lalu berdiskusi juga di poin 2 dan 4. Itu yang namanya penilaian formatif tadi, diskusi itu. Corona. Sama sini. Dan penilaian asesmen pembelajaran itu yang memberikan tugas individu membuat iklan semenarik mungkin. Sudah, saya rasa itu aja. Itu saja Ibu Bernadetta. Hanya teman-teman ini nanti kita kerja ekstra. Kita harus sebelum kita mempresentasikan kan kita harus menyampaikan karena kita ini kan masing-masing jenjang yang berbeda. Ada yang jenjang SD, jenjang SMP dan jenjang SMA. Nah, skenario kita harus kita sampaikan, harus kita bacakan.
biar teman-teman paham, sehingga ketika kita merujuk pada pertanyaan atau menjawab berdasarkan rujukan pertanyaan itu, oh teman-teman itu punya, oh ternyata ini. Nah, oh padu didam ini dia apa namanya? Dia melakukan dalam proses pembelajaran itu ini. Cara atau strateginya begini, lalu proses penilaiannya seperti ini. Begitu. Jadi kita nomor 1 dari skenario, begitu. Jawabannya kan pasti begitu. Dari skenario pembelajaran yang telah ataukah yang telah dipelajari, padu didam. Jadi nanti ini nanti Ibu Bernadetta yang apa kan? Dia punya ini supaya untuk apa? Nanti digarap. Saya Kita sudah nanti tidak ikut kita garap bareng. Ya? Saya sudah tidak ikut dari awal. Tidak jawab ini. Itu baru itu Yang dia, nomor dia 1 tidak baca tadi itu coba saya ulangi lagi. No. Jawaban untuk nomor 1 itu adalah kesiapan belajar, menggali minat anak, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Itu nomor 1 itu. Jawaban nomor 2? Nomor 2 itu. Tapi sebelum kita jawab itu pertanyaan, kita harus berikan skenario dulu kepada teman-teman, skenario jenjang SMP yang gurunya adalah Pak Dudi Dam. Itu. Ibu sudah baca belum skenarionya? Ibu Bernadetta sudah baca belum? Skenarionya bagaimana? Ibu Didam kan? Bapak. Iya, Bapak. Aduh, Ibu Anita, orang kami ini boleh baca buku dari A sampai saya Pak Yeri boleh baca dari A sampai Z. Dikacu juga ya. Ibu lagi terima uang kan di situ? Tidak. Oh, saya rasa bising Saya lagi sekali. tidur pukul. Karena mau ikut itu PPG itu. Pecali macam-macam pecat. Ibu juga PPG itu? Iya. Aduh, pas. Ibu sudah siap semua kan itu apa-apa itu persoalan. Saya belum Nafsa. print 1. Belum scan 1. Tapi sudah urus Surat semua. izin atasan saya belum scan. Belum saya scan. SKCK sudah semua. Sudah semua lah. Saya belum ambil, katanya Senin baru ambil. Hari Senin coba. Nanti sampai orang tunda sampai besok menunggu Pak Charlie. Iya itu sudah. Jadi itu, jadi apa? Nanti kita apa namanya presentasikan dengan skenario yang ada. Terus pertanyaan 2 itu jawabannya gimana, Pak? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Suara agak besar sedikit, Pak. Ribut di ibu di situ ya ribut. Tidak ada ribut di sini. Yang 2 itu kan strategi tadi. 3 baru penilaian. Nomor 1 itu mencakup beberapa itu. Ya toh Pak Yeri? Pak Yeri. Ya. Nomor 1 itu kan dia mencakup apa namanya kebutuhan belajar murid. Nah itu yang setelah itu lalu bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya itu. Lalu nomor 2 itu pertanyaannya adalah strategi tadi toh pembelajaran.
Lalu nomor 3 baru proses penilaian. Terus penilaian. Nah, jadi nomor 1 untuk menjawab itu pertanyaan tadi itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Dudi Dam tadi. Yang pertama itu adalah kesiapan belajar. Nah, itu ada dia. Itu ada pada poin 1. Nah, yaitu dia memberikan pertanyaan pemandu di awal. Oke, lalu dia juga menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman murid. Itu. Setelah itu dia mencoba untuk menggali minat murid. Nah, menggali minat peserta didik itu terlihat di poin 2 dan poin 5 Ibu Bernadette belum lihat baca itu. Ada di poin 2 dan 5 itu dia meminta anak untuk membuat poin 2 itu dia meminta anak untuk membuat iklan yang menarik. Ini kan potensi menggali minat anak. Nah, itu. Lalu di poin 5 itu dia kembali memberikan tugas yang berbeda kepada berdasarkan kemampuan itu anak tadi. Setelah itu baru kami berdua bingung untuk pembelajaran yang kekinian, apakah lingkungan belajar atau profil belajar. Kalau lingkungan belajar kan secara umum, tapi kalau kita yang sudah semakin kekinian, sekarang lebih tren itu adalah profil belajar. Salah satu profil belajar itu adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar. 7 itu Dudi Dam dia mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar. Ada lagi SMP 1 baru suruh anak yang pilih kelas. Yang ada orang dari sarana dan prasarana itu orang sosial. Ini kelas A, ini kelas B. Ini Pak Dudi Dam ada di Maumere, nggak mungkin ini. Ibu Anita menyuruh anak untuk memilih. Ibu Anita, Bagaimana, Pak? Ibu Anita pernah tidak suruh anak memilih kelas untuk belajar? Tidak pernah. Belum pernah. Oh, kalau saya pernah. Kalau di dalam kelas tidak nyaman, kalau ayo kita keluar cari tempat yang aman. Nah, entah itu di panggung utama ataukah di bawah pohon. Itu terlihat biasanya ketika kita pada P5. Itu jadi anak-anak dalam kelas itu, kita di luar aja. Tapi bukan di mata pelajarannya, gitu. Oke, itu sudah ya. Nah, jadi profil belajarnya itu Pak Dudi Dam dia meminta anak untuk memilih kelas belajar sesuai dengan atau supaya mendukung cara mereka belajar ya. Nah, itu kita menuju ke pertanyaan yang kedua, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dudi Dam. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa ternyata berdiferensiasi proses itu Pak Dudi Dam dia meminta anak menulis iklan yang menarik, ya toh, pada tiap-tiap murid itu, lalu menyiapkan ada kegiatan bersifat individu, berkelompok, berpasangan, ya toh, dengan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid tadi. Nah, itu lalu yang berikut diferensiasi konten itu menyediakan bermacam-macam jenis iklan, video, lalu TV juga ada kan, internet ya? Ada juga TV. Nah, itu berarti di konten itu ada jenis, dia menyediakan jenis iklan, video, TV, internet, dan billboard. Ibu Anita, itu billboard di sekolah Ibu Anita ya? Billboard. Suara takut tidak didengar, soalnya ini angin ya. Masuk keluar Sangat lepas ribut. terus. Sangat ribut.
Setelah itu baru dia Bapak Charlie berdiskusi. belum, karena tadi mereka agak terlambat diskusinya. Sudah selesai. Kita kembali sudah. Mama Ya? Hilde sudah beres ya kemarin. Kita kembali sudah ya. Mama Hilde, Bapak Charlie. Oke, kita kembali sudah ke main Oh room. iya, itu Bernadetta. Kembali kan kita masuk Ya kembali bersyukur Mama dong hanya dapat 1 bulan saja. Itu juga belajar mandiri ya, tidak terlalu ribet. Iya, saya ibu guru sudah selesai kemarin tuh. Tinggal tes akhir sah. Tinggal tes akhir sudah selesai. Ya bersyukur daripada 6 bulan, 3 bulan, 3 minggu. Ya. Bapak Yermias. Sudah beres pemberkasannya kemarin, Bapak? Belum, Oke, Ibu. baik. Kalau saya punya belum. Tinggal Bapak Yermias, Mama Hilde, Bapak Charlie belajar sudah. Tapi hanya 1 bulan, tidak lama. Belajar mandiri tidak lama. Saya punya ibu guru baru selesai juga kemarin. Iya, Ibu. Iya, tidak terlalu. Saya punya belum scan. Tidak ada apa? Tidak ada tatap muka juga, daring juga tidak ada, itu saja. Iya, Ibu. Hanya piloting, dia tidak terlalu ribet. Itu sudah sayang. Makanya saya bilang teman kemarin, kamu bersyukur kamu dapat ya. Ya, tidak sampai terlalu lama-lama. Sudah Itu bisa sudah bergabung Bapak. lagi kok, Ibu. Tapi cukup banyak kemarin ya, sampai 10.000 lebih itu. Iya. Iya, iya. Iya. Mau bergabung iya, bisa, lagi nih, bisa Bu. Bapak. Iya. Saya tengok Bapak Charlie dulu. masih alot, Ma. Oh, Halo, iya. Mama Bernadetta, kita ke main room-nya. Iya, Bunda. Menuju nih. Jangan sampai Bapak Charlie salah jalan lagi, salah kamar lagi nih. Pasti dia salah kamar itu, Bunda. Bapak Charlie memang salah kamar. Halo? Saya yang belum keluar ini. Sudah, Ibu sudah di main room ini. Iya, kok Bunda, tapi saya punya suara tidak terdengar ini. Oh, begitu. Iya. Sudah, Ibu sudah keluar. Terdengar. Oh Suara iya, terdengar kok Bunda. Ibu belum keluar dari ini dari room yang tadi. Iya Bunda. Iya Bunda. Ibu ada masuk 2 kali nih di 2 kamar nih nah. Iya. Keluar dulu yang 1 yang dengan Bapak Charlie tadi itu. Ini sudah kok Bunda? Sudah suara Ibu keluar sudah dari ini. Oh iya Bunda. Masuk di itu ya set JT itu. Bapak Charlie masih PCR nih. Aduh. Halo Mama, sabar. Ini beliau masih jalan-jalan.
Ada sebentar. Saya mau share screen kalau tidak bisa. Hmm, kenapa ya ini mau share screen tidak mau nih. So kelihatan saya punya layar kok Bapak Ibu belum ya? Aduh, ini kenapa lagi nih? Pusing lah kita nih. Ya sebentar ya Bapak. Kok mana? Hmm. Hmm. Kecuali respon. Bapak Charlie masuk kok. Ibu Bernadetta ini kasih tinggal Bapak Charlie sendiri di sana nah. Sebentar. Saya mau share screen. Aduh, itu sudah. Sudah ke Bapak Ibu? Sudah ke Bapak Ibu? Sudah terlihat? Ah, belum juga ya? Aduh, duh, kenapa dia tidak mau lagi dengan kita nih? Oke, iya. Sudah Bapak Ibu? Iya, sudah kan? Belum juga? Ya. Oh, sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman semua yang luar biasa. Bisa mendengar suara saya kan? Oke, baik. Oke, baik, baik. Saya melihat di layarnya bagaimana Bapak? Terang. Oh iya, ini sama kayaknya. Iya, hilang lagi ya. Nah, hilang lagi. Nah, 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 nah. Mana lagi? Hmm, 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 hmm. Kok dia tidak mau lagi nih? Ini jaringan pada lelet semua nih. Duh,
Sabar ya Bapak Ibu, masih berputar-putar. Pusing, Oke. Apa lagi dia nih? Mana lagi nih? Sisi satu. Aduh, komentar sekalian kok tidak mau. Aduh, jaringan parah. Siapa? Jadi kira 15 menit. Dari itu bagian api dunia pancing sana. Terusan 380. Nah, ini susah suheng lagi. Apa susahnya mana? Aduh, apa ini kok malam? Nih. Sudah? Aduh, kenapa dia senang? Sudah sistem seseri. Sudah, Mak? Oke, baik. Aduh, kita keringat dingin ini dengan ini bareng.
Seringan ya, Mak. Oke, baik, kita lanjut ya untuk kegiatan kita hari ini. Sudah sampai di mana nih? Hmm. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ini jaring ini lagi-lagi membuat kita juga deg-degan dengan waktu ini. Oke, baik kita akan sampai pada refleksi kegiatan sesi 1 pada diskusi forum sesi 1 ya Bapak Ibu. Perlu kita refleksi kegiatan pada diskusi tadi, bagaimana peristiwa yang terjadi, kemudian bagaimana dan perasaan kita, dan pembelajaran yang kita ambil, serta penerapan kita ke depan. Oke, baik Bapak Ibu, saya memberikan beberapa refleksi kegiatan dari diskusi kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, waktu kita sudah ya lumayan lebih 15 menit. Oke, silakan saya membutuhkan 3 orang lah untuk memberikan refleksi untuk kegiatan pada diskusi ini, pada forum diskusi ini. Oke, saya mohon kepada Bapak Ibu yang belum bersuara supaya kita sama-sama mengambil bagiannya. Lalu pada diskusi yang awal-awal tadi ada beberapa yang sudah aktif, yang lain supaya bisa bersuara, supaya dalam rekaman kita semua terlihat aktif. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Yermias, Bapak Satria, silakan Bapak. Saya belum mendengar suara manisnya. Mbak Anastasia, suara silakan Bapak.